Mengapa ekonomi India sulit lepas landas? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Mungkin banyak orang India tidak menyadari yang membawa pertumbuhan ekonomi India ataupun yang membuat Perdana Menteri India Mahendra Modi bisa duduk di posisi saat ini teguh dan stabil, bukan karena Perdana Menteri Modi memiliki kekuatan sihir terhebat, melainkan karena negara tetangganya China, mesin dan lokomotif ekonomi dunia yang sangat kuat. Apakah benar demikian? Perbandingan jalur pembangunan China dan India selalu menjadi topik utama dalam politik internasional. Perbandingan untuk dua negara berkembang terpadat penduduk di dunia atau sistem pemerintahan siapa yang lebih baik memiliki efek demonstrasi yang sangat berharga bagi banyak negara-negara berkembang di dunia. Dari sudut pandang awal, India lebih baik dari China. Setelah pembangunan beberapa dekade kemudian, dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan antara China dan India, kita bisa mendapatkan kesimpulan yang sangat jelas. Pada tahun 1987, PDB kedua negara hampir sama. Namun, PDB China saat ini hampir 5 kali lipat dari India. Pembangunan ekonomi dan sosial China sangatlah stabil dan pada dasarnya sangat independen. Namun sebaliknya, situasi di India benar-benar berbeda. Beberapa saat yang lalu, ada sekelompok peneliti India meninjau sejarah dan percaya bahwa periode waktu dari tahun 1989 hingga tahun 2014 sangatlah kritis dan telah memainkan peran penting. Selama periode waktu ini, India tidak dapat melakukan pembangunan sama sekali karena perubahan berulang-ulang dalam pemerintahan dan ketidakstabilan politik mereka. Misalnya, China dengan cepat menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik bendungan 3 Ngarai sebagai pembangkit listrik terbesar di dunia. Akan tetapi, bendungan Narmada di India belum selesai-selesai dalam 48 tahun. Namun ketika Mahendra Modi mulai berkuasa pada tahun 2014, yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan sejarah India, perkembangan India telah memasuki jalur cepat dan dapat mengejar ketertinggalan dari China. Beliau telah melakukan banyak reformasi untuk rakyat India. Misalnya, dalam 7 tahun, lebih dari 60.000 desa memiliki toilet, 281 juta rumah tangga memiliki akses listrik, 46.000 jalan raya telah diperbaiki, dan memasang banyak lampu jalan LED yang hemat energi. Dalam hal ini, kita tidak akan mengomentari kualitas detail pencapaian ini untuk saat ini. Tetapi, bagaimanapun juga, Perdana Menteri Modi telah mencapai banyak kemajuan yang lebih baik dari para pemimpin India sebelumnya. Sebagai negara tetangga India, China tentu berharap agar rakyat India dapat hidup damai dan bahagia, karena kestabilan negaranya akan mempengaruhi China sebagai tetangga. Namun, seperti diketahui, Perdana Menteri Modi dapat mencapai hasil tersebut sebagian besar karena beliau pandai memanfaatkan peluang China. Tanpa perkembangan ekonomi China yang sangat pesat, India tidak akan dapat menemukan pelanggan sebesar China untuk mengimpor bahan pertambangannya dalam jumlah besar. Di samping itu, tidak mungkin bagi India untuk menemukan pemasok murah dan berkualitas tinggi seperti China dalam memecahkan masalah pasokan di pasar domestiknya. Mungkin banyak teman-teman yang masih ingat ketika pembukaan perdagangan antara China dan India, barang-barang elektronik konsumsi kecil seperti jam tangan buatan China memasuki pasar India telah memicu kegilaan pembelian panik di antara orang-orang India. Banyak warga India mulai memiliki produk konsumen seperti jam tangan untuk pertama kalinya. Legenda seperti itu masih belum berakhir, karena ponsel China seperti Xiaomi, Oppo, Huawei mulai memasuki pasar India dalam jumlah besar. Orang India akhirnya dapat menikmati kemudahan yang dibawakan oleh teknologi informasi. Justru karena Huawei mengekspor banyak peralatan telekomunikasi ke India, warga India baru dapat membangun jaringan selulernya. Saat ini ada sangat banyak netizen India yang mengumpat China di Twitter. Jika tanpa Huawei, mereka bahkan tidak akan memiliki celah untuk melihat seperti apa dunia ini. Prospek cerah India tampaknya tiba-tiba berakhir pada saat munculnya wabah epidemi COVID-19. Menurut statistik, PDB India telah menyusut hampir 8% pada tahun 2020.
Dalam keadaan seperti itu, pemerintah India telah mengambil langkah yang sangat tidak cerdas untuk mengalihkan konflik dalam negerinya dan mulai memprovokasi konflik dengan China di perbatasan China-India. Bahkan, yang paling berlebihan, pemerintah India dan rakyat India masih berteriak cukup keras, menyatakan bahwa mereka akan memboikot produk China dan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada China. Terus terang, saya tidak tahu apakah mereka memiliki kekuatan seperti itu, atau bagaimana mereka mau memboikot negara yang ekonominya beberapa kali lipat jauh lebih gede darinya. Ada pepatah mengatakan, lain di mulut, lain di hati. Statistik menunjukkan sepanjang tahun 2021, volume perdagangan China-India meningkat signifikan. Pada paruh pertama tahun 2021, volume perdagangan China-India mencapai 58 miliar dolar, di mana surplus China mencapai 30 miliar dolar. Dengan kata lain, ekonomi India sebagian besar terdorong oleh China. Siapa yang membawa pertumbuhan ekonomi India? Dan siapa yang membuat Mahendra Modi bisa duduk di posisi Perdana Menteri begitu kuat dan stabil? Jawabannya cukup jelas. Bukan karena Perdana Menteri Modi memiliki cara terbaik, melainkan karena mesin dan lokomotif ekonomi dunia, China. Dari semua fakta di atas, menunjukkan China dan India adalah dua negara yang sangat berbeda. Dalam sejarah panjang dunia, China telah menjadi negara paling maju dan kuat di dunia sepanjang waktu. Namun, India tidak pernah menjadi negara yang bersatu. Walau sampai hari ini, India belum membentuk pemerintahan yang lengkap. China telah mencapai lepas landas ekonomi karena telah melewati ambang industrialisasi. Sementara India bahkan tidak memiliki kondisi dasar untuk industrialisasi. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa kesenjangan ekonomi antara China dan India akan semakin lebar di masa mendatang. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!